Membagi waktunya cukup sulit sih, karena JKT48 juga lagi sibuk-sibuknya juga, karena alhamdulillahnya nama JKT48 lebih cukup dikenal dari sebelumnya juga. Jadi banyak sekali exposure yang diberikan kepada JKT48, jadi agak cukup sulit membagi waktunya, karena jadi ada film, ada JKT48, belum lagi nanti ada iklan. Tapi alhamdulillahnya, beruntungnya di JKT48 ini banyak sekali staffnya yang bantuin juga untuk ngatur-ngatur jadwal per membernya, dan juga kan kita JKT48 itu membernya banyak ya, dan kita juga bisa bersinar di porsinya masing-masing. Jadi gak perlu takut nih kalau kehilangan satu member yang mau dipakai film, karena pasti ada member lain juga yang bisa bersinar juga. Kan biasanya kalau orang selesai main film horor tuh pasti ada efek-efek. Kamu sendiri ada nggak sih kayak? Kan tadi ada ketindihan. Aku sih nggak ada ya kebetulan, tapi manajer aku demam syuting. Tapi aku alhamdulillahnya nggak ada. Tapi kalau kamu sendiri akhirnya melihat fans kamu sebegitu supportnya, kamu kerasanya kayak gimana sih? Aku bersyukur banget sih, karena ternyata bahkan di luar JKT48 pun, karena kan ini kan fans aku kan kenal aku dari JKT48, tapi ternyata di luar JKT48 pun mereka juga tetap dukung aku. Jadi aku sangat bersyukur dan merasa beruntung sekali bisa bertemu kalian semua. Tapi tadi udah ada omongan bakal beli tiket banyak atau kayak gimana? Belum kali ya. Udah ya, oke. Tapi sesupport apa sih fans kamu untuk kamu sendiri gitu? Support banget sih, karena aku juga tadi itu sempat baca DM kayak udah banyak yang semangatin untuk hari ini, semangat untuk hari ini juga gitu. Jadi udah datang banyak fans kamu hari ini ya? Ada. Menurut kamu fans kamu tuh sepenting apa sih buat perjalanan karir kamu? Fans kamu tuh sepenting apa sih buat perjalanan karir kamu sampai sekarang? Fans aku udah pastinya hal yang terpenting, karena tanpa mereka juga aku nggak akan ada berada di sini ya, nggak akan ada yang kenal sama aku kalau misalnya nggak ada mereka. Jadi terima kasih banyak karena sudah membuat aku merasa dibutuhkan. Aku juga sering banget baca yang kayak orang-orang tuh bisa bertahan hidup lebih lama karena adanya JKT48. Jadi aku merasa senang sekali bisa diberikan kepercayaan seperti itu dari kalian semua. Kira-kira bakal ketagihan main film gak nih, Freya? Ketagihan? Dan harus horor gak? Enggak sih, karena aku cukup tertarik sama film itu juga karena baru-baru ini ya. Jadi aku jadi suka drama, film drama, nonton horor juga. Terus mungkin komedi, aku tertarik ke komedi atau action kali ya ke depannya. Scene yang kamu ini itu ada training khusus nggak sih biar kamu gak ketekek beneran? Iya ada, kita ada workshopnya juga. Waktu itu sehari doang sih, karena tidak terlalu cukup sulit juga. Freya, ada kepuasan gak sih kamu dari main film sama kan kalau itu kan kayak mentas dan manggung gitu ya? Apa Kepuasannya beda nggak? Kepuasan tersendiri? Pastinya feelingnya beda sih, karena performnya itu outputnya beda, karena biasanya JKT48 kan performnya itu di depan penonton langsung, yang ditonton langsung, dan kita bisa langsung bertukar rasa. Jadi ada euforia yang aku rasakan juga di atas panggung gitu. Tapi kalau di film itu beda, karena cuma actingnya di depan kamera, depan kru, di depan director. Jadi outputnya, perasaannya, dan bagaimana caranya aku harus memaintain perasaan aku supaya lebih kerasa, karena tidak secara langsung bertemu dengan aku tuh cukup sulit ya. Tapi kepuasannya aku belum nonton sih, nanti mungkin secara lebih lanjut aku bisa. Oke, satu pertanyaan terakhir habis itu Freya siap-siap. Tapi kalau misalnya untuk film ataupun series, itu dari Freya sendiri yang setuju atau ada pertimbangan dari manajemen JKT sendiri? Karena aku masih di bawah JKT48, sudah pasti ada pertimbangan dari manajemen juga, karena JKT48 itu kan punya jadwalnya tersendiri juga, jadi biasanya staff juga harus membagi waktunya antara JKT48 dan acting supaya membernya juga nggak nabrak-nabrak gitu jadwal. Tapi udah mulai dikenal project berikutnya apa? Ada deh. Aku juga yang pegang, udah jangan bawel. Oke, silakan. Foto shout out dulu. Jangan lupa nonton Kosa Gelap 3 Oktober. Oke, jangan lupa untuk nonton Kosa Gelap tanggal 3 Oktober 2024. Sampai bertemu. Oke, foto. Aman, terus ini boleh buat video. Nggak masuk ke album atau buku. Kiri-kiri. Freya, Kamera Freya, di belakang Freya. Makasih ya semua ya. Pokoknya tunggu Freya di depan. Bisa nggak? Amazing pokoknya. Bisa nggak? Biasa. Cubit nih. Freya. Oke, Manajer baru ya? Freya.